microgreen ini sebenarnya semua makanan itu bisa pakai microgreen karena dia cuma pelengkap gitu kan. Mhm. Eee, jadi memang secara potensi bisnis itu sangat besar karena marketnya ya sebenarnya hampir semua lah gitu. Kalau bibitnya sendiri sama nggak dengan, reguler? Berbeda sih, Beda ya? berbeda, heeh. Jadi memang sama-sama dua-duanya amaranth, cuma kalau amaranth misalnya yang merah itu pakai bibit yang biasa, itu Mhm. biasanya tumbuhnya kira-kira mungkin sebulan baru jadi segini, gitu. Sebulan baru jadi segini? Iya. Nah, kalau memang ada beberapa benih yang untuk microgreen itu tumbuhnya lebih cepat, itu sih bedanya. Susah nggak dapetin bibitnya itu? Awal-awal sih nyarinya susah, cuma ya sekarang kalau misalnya sudah ada beberapa supplier, itu ya dan ada beberapa yang kita memang ambil dari luar negeri, gitu. Mmm. Jadi kayak arugula gitu di Indonesia lumayan susah karena memang bukan tanaman tropis, gitu. Tapi ya sekali sudah deal, udah tahu supplier siapa sih ya tinggal eee, muter terus aja gitu. Mmm. Nah, ini misalkan ada teman rasa yang melihat, tayangan kita ini dan kemudian pengen, mencoba, apakah di, Baby Greens ID juga sediakan, bibitnya? Kita belum jual sih Belum jual? bibitnya, heeh. Mmm. Tapi mungkin ke depannya mungkin ada kesempatan itu kita mungkin bisa explore juga. Mhm. Tapi at least misalkan setelah nonton teman rasa yang nonton ini kemudian, pengen bisa dibantulah ya Bisa kontak ke bisa Mas Jan gitu ya. bisa. Kita bahkan ada beberapa orang-orang yang memang kontak untuk mau mulai ini terus belajar mau visit ruko kita juga bisa, Mmm. gitu. Di mana? Di Pondok Pinang, Jakarta Selatan Pondok ini. Pinang? Iya, mau dekat Oke. Tanah Kusir situlah. Mhm. Iya. Ya, nanti teman rasa bisa, lihat di, caption-nya atau di informasi, yang menyertai, channel ini. Lalu untuk pemasarannya gimana, Mas? Kita sih pakai word of mouth ya. Jadi Oh, kadang kalau chef itu kan eee, dia ada komunitasnya lah gitu. Jadi setelah dia pakai di sini, dia ngobrol sama temannya gitu. mhm. Mungkin 90% dari pemasaran ya dari itu sih, ada Dari chef mulut ke siapa mulut ya? pakai. Rekomendasi antar teman gitu? Iya, mhm, mhm. Mhm. Dan memang ini, biasanya masih digunakan untuk, garnish ya? Iya. Kecuali khususnya satu itu kita ada tanaman namanya ketumbar, cilantro. Cilantro? Itu biasanya memang buat eee, ini apa, jadi main perasanya lah, perasa Oh, utamanya oke, jadi gitu. ya penyedap rasa lah tuh, Hanya perasa kurang lebih seperti itu ya? iya, heeh, ada Heeh. yang kayak gitu juga. Ya karena memang tadi saya cobain, teman rasa, ada rasa khas, karena dia kan fresh, maksudnya nggak direbus, nggak Mmm, ditumis gitu kan. Ada rasa yang khas, yang ditimbulkan dari, microgreen ini. Oke. Kalau dari sisi nutrisi sendiri, apa, manfaat kita mengkonsumsi, microgreen ini? iya kayak sebenarnya ini seperti brokoli ini, itu Mhm. pun satu apa namanya, satu batang microgreen itu Mhm. nutrisinya kira-kira sepertiga dari brokoli yang besar. Mmm. Gitu. Jadi brokoli itu biasanya 1,5 bulan lah nanamnya sampai bisa dipanen. Mmm. Nah ini 10 hari sudah dipanen. Jadi dia itu nutrisinya masih sepertiga dari nutrisi itu sebenarnya dari bijinya. Dia nggak perlu nutrisi sampai 10-15 hari ke depan. Ya, dia kecambah ya? Mhm. Iya, Mhm. jadi dikasih air pun juga tumbuh gitu. Mhm. Jadi kalau kita ada misalnya 100 gram brokoli sama 100 gram microgreen brokoli, itu nutrisinya 40 kali lebih besar microgreen brokoli, gitu. Mmm. Jadi, tapi kan kita nggak mungkin makan 100 brokoli kan, bisa Mmm. enek-enek gitu. Jadi memang satu adalah untuk dari sisi garnish, tapi kedua juga ada beberapa klien kita yang retail ya, bukan bukan restoran,
yang memang order reguler itu untuk alasan kesehatan. Hmm. Itu jadi khususnya brokoli ini ada vitamin B sama zat besinya itu sama kalsium itu sangat tinggi, sampai 40 kali dibanding nutrisi yang didapatkan di brokoli yang sudah dewasa gitu. Itu sih. Oke. Lalu kalau secara bisnis ya, kita bicara secara bisnis. Apa sih keunggulan dari produk yang dihasilkan oleh Baby Greens ID ini dibandingkan dengan Yang lain lah kompetitorsnya ya. yang lain? Iya. Mungkin satu itu, kita kalau yang di Jakarta sih memang nggak banyak yang main. Jadi teman-teman kita itu kebanyakan besar di luar Jakarta lah gitu. Karena memang lahan kan masih ini ya, masih lebih murah. Jadi kesagarannya memang bisa dijamin lah ya. Ya, dan kita itu kalau yang di luar Jakarta itu biasanya ngirimnya seminggu 2 kali. Sedangkan kalau kita tuh tiap hari gitu. Jadi mau liburan apa juga kita tetap melayani karena restoran kan tetap buka gitu. Nah, jadi itu satu dari sisi kesegaran dan ready-nya gitu. Karena customer kita restoran nggak mungkin dia microgreen di fotonya ada microgreen, begitu datang makanan nggak ada kan komplain orang gitu. Jadi harus setiap hari memang. Kedua memang kita ada produk yang dimana kita ada produk yang dimana kita ngasihnya sekaligus sama nampan-nampannya, sama tray-nya. Itu sih mungkin. Ya, menarik juga ini kalau disajikan di atas meja makan gitu ya. Jadi nggak ditabur, jadi pesannya adalah silakan kalau mau silakan cabut sendiri, gunting sendiri gitu. Benar. Iya. Ada experiencing gitu dibandingkan kalau ditabur sama chefnya. Iya. Biasanya makanan apa yang oleh chef-chef itu ditambahkan garnish microgreen ini? Kalau tergantung, kalau misalnya kayak makanan arugula gitu-gitu itu biasanya makanan western. Arugula ya? Arugula, pizza, pasta gitu. Tapi kalau kayak brokoli, bok choy gitu biasanya restoran makanan-makanan ini seperti kayak nasi goreng, terus ada chicken wing, terus ada bahkan yang pakai di dalam soto dan sop juga. Soto? Iya. Itu kalau yang chefnya yang masukin lah. Tapi kita kalau misalnya model kayak begini itu makanannya biasanya mirip-mirip kayak hotpot gitu. Atau jadi dia potong sendiri, dia celupin ke wajah. Itu dah namanya. Gitu. Itu sih. Tapi ya sebenarnya makanan apapun ya bisa aja sih. Ya selera lah ya. Iya. Selera. Ya biasanya kalau teman rasa sudah tahu rasanya seperti apa, kemudian nanti bisa berkreasi gitu untuk teman rasa tambahkan pada makanan favorit teman rasa masing-masing gitu. Kurang lebih seperti itu. Menarik. Ini juga informasi yang baru buat saya bahwa ada bisnis mau dipakai sebagai hobi juga boleh gitu ya, di budidaya, di agribisnis yang namanya microgreens gitu, dan konsepnya sangat menarik. Oke, baik Mas Jan, mungkin sebagai closing bisa Mas Jan share kepada teman rasa bagaimana tips berbisnis microgreen atau bahkan urban farming bagi para pemula dan anak-anak muda. Saya lihat Mas Jan ini profilnya mewakili anak-anak milenial, Gen Z gitu ya, yang idenya, kreativitasnya luar biasa. Silakan Mas Jan. Iya. Walaupun sudah nggak masuk anak muda lagi lah ya sekarang ya saya. Tapi mungkin kalau saya kasih saran satu, coba diperhatikan infrastruktur untuk pengirimannya. Karena mau susah-susah udah nanam, pengiriman kurang baik. Salah treatmentnya, nyampe di konsumen layu. Benar. Dan kalau sisi penanamannya sendiri, selain pemilihan bibitnya yang bagus gitu ya, biasanya problem dulu saya mulai awal-awal itu jamur, itu jamuran.
Jadi kalau ini kan memang sudah nggak ada jamur sama sekali. Mhm. Tapi dulu itu masalah kelembapan, terus sirkulasi udara segala macam itu mesti nggak boleh terlalu kelembab, nggak boleh terlalu kering gitu. Itu ada apa ininya lah apa sweet spotnya gitulah Mhm. yang harus dijaga. Mhm. Mungkin itu aja sih Ya. dari saya. Oke, thank you Mas Jan. Dan untuk mitra rasa yang teman rasa yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut atau belajar bagaimana membudidayakan microgreens ini, bisa langsung berhubungan dengan Mas Jan Ya, di lokasi usahanya, di greenhouse-nya di daerah Pondok Pinang ya. benar. Informasi lengkap teman rasa bisa lihat di caption. Oke, terima kasih Mas Jan Terima atas kasih, terima kasih. sharing-sharingnya yang Ya. sangat inspiratif. Insya Allah menginspirasi anak-anak muda di luar sana yang ingin berbisnis di kuliner dan juga khususnya di microgreen ini. Demikian teman rasa, saya Cak Tom. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara, Rasa Indonesia Mendunia.